Pembuat telur asin biasanya banyak ditemukan di daerah Brebes, Jawa Tengah. Namun di Kampung Tengkurak Banteng, Kecamatan Bebayuran, Kabupaten Bekasi, masih ada yang menggantungkan hidupnya dengan menjual telur asin. Salah satunya Pak Limin, atau lebih dikenal dengan Limin Buntung. Limin Buntung bukan hanya sekedar julukan, namun merupakan kondisi yang dialami oleh Pak Limin semenjak ia lahir. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, Pak Limin tidak mau menyerah dengan keadaan. Ia lebih memilih berjualan telur asin daripada mengemis atau mengharap iba dari orang lain. Pria berusia 49 tahun ini menghidupi diri dan keluarganya dengan berjualan telur asin. Kalau saya jualan telur asin, dari jam 8 mangkal, maksudnya gitu tetap tidak keliling sampai jam 6. Lakunya ya paling saya bawa 30 porsi. Satu porsi itu mika 3 butir isinya. Saya jual 11.000. Bukan kadang-kadang ya, 120 butir. 120 butir dibagi 3. 60 mika paling habis seharian 30 mika. 30 porsi. Kadang-kadang kalau 30 mika uangnya 200 lebih. Sehari-harinya Pak Limin membawa puluhan porsi telur asin untuk dijual. Tidak hanya mangkal, Pak Limin juga berkeliling menjual telur asin berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan sepeda motor yang sudah dimodifikasi khusus, Pak Limin berkeliling menjual telur asin buatannya ke daerah Karangjaya sampai Sukatani. Selain berkeliling, Pak Limin berjualan menetap di sekitar Jalan Rubia dan di Jalan Panjang. Alhamdulillah, banyak beberapa pengendara motor yang sengaja berhenti untuk membeli dagangannya Pak Limin. Pak Limin sudah memiliki pelanggan tetap. Tidak heran karena telur asinnya memiliki rasa yang berbeda dari telur asin yang lain dan harganya murah. Ya emang ini mah emang langganan saya kalau setiap lewat selalu beli telur asin di dia. Rasanya juga beda sama yang lain. Terus lagi harganya juga terjangkau, murah kok. Selama berjualan, Pak Limin pernah mendapat pelanggan yang protes dan meremehkan telur asin yang dibuatnya. Tidak sedikit yang menawar harga, meskipun telur asinnya sudah terbilang murah, yaitu sebesar Rp11.000 untuk 3 butir telur. Sabar menjadi kunci Pak Limin dalam mengatasi ujian seperti ini. Kadang orang beli seperti anak muda atau bapak-bapak. Itu telur asin. Nah, iya bang. Bikin sendiri. Iya, berapa harganya? Ya 11.000. Ah, gue beli di orang goceng. Berapa duit ini telur? 11.000 bang. Mahal aman, biasa juga goceng gue beli. Ya, nggak dapet bang. Potongan begini apa bisa bikin apa telur asin? Ya alhamdulillah bang. Udah dah gue nggak jadi. Gitu. Ya nggak apa-apa nggak jadi juga. Sahabat Hikmah, untuk membuat telur asin tidaklah mudah. Pak Limin terlebih dahulu membeli telur-telur bebek di agen dekat rumahnya. Dengan teliti, Pak Limin memilih telur bebek yang bagus untuk dibuat telur asin. Biasanya Pak Limin memilih telur bebek yang agak berat. Hal ini merupakan tanda bahwa telur masih baru. Cangkang telurnya pun dipilih yang tidak terlalu tebal. Tujuannya agar mempermudah dan mempercepat pada saat proses mengasinkan telurnya. Selain telur bebek, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat telur asin diantaranya ada garam, abu gosok, dan tanah merah. Tanah yang dipakai untuk membuat telur asin sedikit berbeda, sahabat Hikmah. Bukan tanah biasa pada umumnya, melainkan tanah merah yang berada di dekat persawahan.
Dengan tubuh yang tidak sempurna ditambah cuaca yang panas, membuat proses pengambilan tanah merah ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Pak Limin. Ngambil tanah tuh kesulitannya. Tapi kalau garam saya nggak sulit. Kadang-kadang kalau ngambil tanah dari sini, dari perapatan perbebisan jauh. Kayak tadi tempatnya tuh. Itu lumayan. Kadang-kadang kalau lagi hujan, nggak jadi. Gitu, tempatnya ya maklum lah. Selanjutnya, Pak Limin menyiapkan bahan-bahan untuk membuat telur asin dengan dibantu oleh keponakannya yang bernama Reni. Awalnya Pak Limin akan mencampurkan tanah merah yang didapat dengan air. Setelah menjadi lebih cair, baru dimasukkan abu gosok dan garam kasar secukupnya. Satu persatu telur bebek dicelupkan ke dalam adonan tanah merah. Setelah itu ditaruh di wadah telur bebek. Diamkan selama kurang lebih 14 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Sebelum masuk proses perebusan, telur asinnya dibersihkan dahulu ya dari tanah yang masih menempel. Proses perebusan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah matang, barulah Pak Limin dan keponakannya Reni mulai membungkus telur asin ke dalam kotak mika. Setiap kotak berisi 3 butir telur asin. Telur asin ini pun sudah jadi dan siap untuk dijual. Alhamdulillah, Pak Limin selalu dibantu keponakannya dalam pembuatan telur asin. Di mata keluarganya, Pak Limin merupakan sosok pekerja keras yang berusaha untuk menafkahi keluarganya. Iya, karena saya ingin membantu dia karena kasihan melihat kondisi dia seperti itu. Karena ingin dia mencari nafkah untuk keluarga dan anaknya sekolah. Walaupun keuntungan dari berjualan kurang dari Rp100.000 per hari, namun ada saja ujian yang harus dihadapi Pak Limin. Seringkali orang yang dikenal Pak Limin berhutang telur asin, dan ada pula yang tidak membayar. Namun demikian, Pak Limin tidak kesal ataupun marah, bahkan ikhlas telur asinnya akhirnya tidak dibayar. Masya Allah. Ya gitulah, kadang-kadang nggak punya uang pengen ya. Min, gua ngambil telur dulu ya. Ini ada duit sedikit. Terus kapan bayarnya? Besok-besok. Ya udah. Ya besok-besok itu udah lewat. Nggak mau bayar. Gitulah. Jadi saya ikhlasin rela. Cuman telur 1 porsi 3 biji. Masih banyak pembeli pelanggan. Semua usaha yang ia lakukan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak perempuan satu-satunya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Suka duka tak dapat dilepaskan dari kehidupan Bapak Limin sebagai seorang penjual telur asin dan seniman topeng Betawi. Semenjak berpisah dengan istrinya, kondisi kesehatan Pak Limin mulai menurun. Pak Limin memiliki penyakit asam lambung dan sesak nafas, yang terkadang penyakitnya suatu saat tiba-tiba kambuh. Karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan, Pak Limin sekarang hanya sanggup berjualan dari pagi sampai sore hari menjelang azan asar. Jantung saya ngap-ngapan sama batuk. Sebelum batuk saya napas. Saya mengalami 2 bulan. Tapi waktu-waktu kemarin-kemarin ini enggak. Bulan-bulan kemarin gitu. Saya sakit. Ngap dada saya. Saya serasa sesak.
Alhamdulillah, setelah 2 bulan tidak berjualan telur asin karena sakit, sekarang kondisi kesehatan Pak Limin mulai membaik. Bahkan mulai berjualan lagi. Sebagai muslim yang taat, Pak Limin tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ia selalu menyempatkan untuk sholat di masjid terdekat. Setelah sholat, tidak lupa doa dan harapan Pak Limin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya harapan saya, ya Allah, semoga saya sehat, selalu selamat, berkah panjang umur, terutama buat putri-putri kami bisa pintar dan bisa membantu kedua orang tuanya. Walaupun saya berpisah dari ibunya, tapi tetap saya semangat buat membangkitkan anak saya. Alhamdulillah, kerja keras Pak Limin mulai membuahkan hasil. Selain dapat menyekolahkan dan memenuhi kebutuhan anak perempuannya, usaha telur asin yang digeluti Pak Limin mulai banyak peminatnya. Ada saja yang membeli dan memesan telur asin buatan Pak Limin. Tidak hanya berkeliling maupun mangkal di tempat tertentu, Pak Limin mengembangkan usahanya dengan mulai menitipkan telur asin buatannya di warung-warung yang berada di sekitar tempat ia tinggal. Sahabat Hikmah, mencari nafkah halal adalah sebuah kewajiban. Apapun jenis pekerjaannya, bekerja jauh lebih mulia daripada mengemis. Bahkan orang fakir yang menjadi tulang punggung keluarga punya keutamaannya tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Allah menyukai orang fakir yang apik dan yang menjadi tulang punggung keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah.